Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Buana dengan NIM F1C21933. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan sebuah masalah integral tentu dengan menggunakan kaidah Simpson, di mana integral yang akan saya kerjakan yaitu integral dari eksponen pangkat X per eksponen pangkat 2X dikurang 4dx dengan batas bawah 2 dan batas atas 3. Di mana di sini menggunakan kaidah Simpson dengan H 0,1. Nah, formula dari kaidah Simpson sendiri bisa kita lihat di sini, yaitu integral fx dengan batas bawah a dan batas atas b itu sama dengan 1/3h dikali f0 ditambah 4 dikali sigma dari fi di mana i-nya itu ganjil, terus ditambah 2 dikali sigma dari fi di mana i-nya itu genap, dan ditambah dengan fn. Nah, hanya ini sendiri merupakan selisih antara 2x pada interval 2-3, dan 4 di sini koefisien dari Fi yang bernilai I-nya itu ganjil, dan 2 ini merupakan koefisien dari Fi di mana I-nya itu genap. Pertama yang kita lakukan yaitu menulis data-data yang akan kita gunakan untuk membuat tabel nantinya. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu data dari A atau batas bawahnya. Nah, batas bawah ini nanti bertindak sebagai X0. Nah, di sini bisa kita tulis sebagai A sama dengan X0 sama dengan, kita lihat di informasi soal, batas bawahnya itu bernilai 2. Lanjut, kita butuh informasi selanjutnya yaitu batas atas atau B. Nah, B ini nanti akan bertindak sebagai XN. Nah, XN di soal itu bernilai 3. Kita tulis B sama dengan XN, yaitu sama dengan 3. Nah, terus kita butuh lagi informasi nilai H. Nah, nilai H ini bisa kita ketahui dari soal yaitu 0,1. Nah, selanjutnya dari 3 informasi ini kita bisa menentukan nih nilai N-nya. Nah, nilai N ini merupakan jumlah partisi di bawah kurva. Nah, nilai N ini dapat kita cari dengan mengurangkan XN dikurang dengan X0 itu terus dibagi dengan H. Jadi dapat kita tulis dengan formula ini dikurang 2 terus dibagi dengan 0,1. Nah, sehingga menghasilkan N-nya itu sama dengan 10. Jadi, iterasi nanti itu dari 0 sampai 10 iterasi. Nah, setelah kita list data-data ini, barulah kita masukkan data-data yang di sini ke dalam tabel. Nah, di tabel pertama, di kolom pertama itu adalah kolom iterasi. Terus, dilanjutkan dengan kolom X, dilanjutkan dengan kolom Fx, X. Nah, nanti kan Fx-nya ini dikalikan dengan koefisien. Ada koefisiennya 2, ada 4, dan ada koefisien 1. Jadi kita butuh juga kolom koefisien untuk memudahkan prosesnya. Nah, karena nanti ada yang dikali, koefisien dikali Fx, maka di sini kita buat lagi kolom Fx dikali koefisien. Nah, setelah kita buat ini, kita tulis terlebih dahulu. Pertama di I. Nah, untuk iterasi jelas kita mulai dari 0. Terus ke 1, 2, dan selanjutnya. Dapat kita langsung saja kita tulis seperti ini. Nah, untuk X, tentu kita akan mulai dari X0. Kita dapat mulai dari X0, di mana X0-nya itu dari sini informasinya itu bernilai 2. Nah, untuk X1, X2, sampai Xn, itu kita tidak perlu menulis, kita langsung saja dengan rumus Excel-nya, biarkan Excel yang berjalan dengan menambahkan X0 dengan nilai H-nya, karena H ini merupakan selisih antara XX yang berada di interval ini. Jadi, seperti ini. Ini ditambah dengan H. H-nya kita kunci agar bisa dilanjutkan ke bawahnya lagi. Nah, sekarang tinggal kita tarik. Nah, benar intervalnya itu dari 2 sampai 3. Selanjutnya kita masuk ke Fx-nya. Ini mudah, kita tinggal masukkan fungsi dari integral ini, yaitu eksponen dari X-nya, dari X, terus dibagi dengan eksponen pangkat 2X, jadi eksponen dari 2 dikali X, terus
dikurang 4. Kurang 4. Jangan lupa tutup kurung. Nah, tinggal tarik ke bawah. Nah, ini hasil dari fx-nya. Kemudian koefisien. Nah, ini penting. Pada f0 atau i-nya sama dengan 0, jelas-jelas di sini koefisiennya itu bernilai 1. Nah, di sini kita lihat, ketika i-nya itu bernilai ganjil 1, 3, 5, 7, 9, itu koefisiennya itu 4. Jadi kita list 4 di sini. Nah, dan ketika i-nya itu bernilai genap, 2, 4, 6, 8, itu kita beri nilai koefisiennya yaitu 2. Nah, pada xn atau x10, itu koefisien itu sama seperti x0, yaitu bernilai 1 lagi. Nah, untuk selanjutnya yaitu fx dikali koefisiennya. Ini mudah karena kita mengalih dari dua kolom ini saja, fx dan koefisien. Tinggal kita rumus Excel-nya sama dengan ini dikali ini. Tinggal tarik ke bawah. Nah, ditemukanlah fx dikali koefisiennya. Nah, untuk langkah selanjutnya, ini yang di dalam kurung ini kan perlu kita jumlahkan semuanya. Nah, kita totalin aja yang di kolom koefisien dikali fx-nya dengan cara sum. Terus kita list. Nah, diperoleh hasil 2,665238. Nah, setelah kita dapat total dari fx dikali koefisien, nah, tinggal kita kalikan dengan 1/3 dikali h atau h/3. Nah, itulah nilai hampirannya. Nilai hampiran, yaitu h/3. Kita masukkan nilai h, ini h/3, terus kita kalikan dengan jumlah total tadi, dikali dengan total ini tadi. Nah, ini lebih baik kita kurung terlebih dahulu. Nah, diperoleh 0,88841. Mungkin bisa kita entering lagi. Nah, ini adalah nilai hampiran yang kita peroleh menggunakan kaidah Simpson. Nah, sekarang kita akan membandingkan nih dari nilai hampiran dengan nilai eksak. Kita rapikan dulu tabelnya. Nah, jadi nilai hampiran yang kita peroleh yaitu segini. Nah, saya sudah mencari nilai eksaknya dan diperoleh nilai eksaknya yaitu seperti ini, hasil eksaknya. Untuk melihat galat yang terjadi dari nilai hampiran dan nilai eksak, kita tinggal kurangkan saja. Jadi di sini kita tulis galat atau error. Galatnya itu sama dengan ABS, yaitu selisih antara nilai eksak dan nilai hampiran. Selisih tidak mungkin negatif ya. Ini kurang ini. Nah, itu 0,0000 itu. Sangat-sangat kecil selisihnya. Nah, ini 2,47158. Ini artinya 0,00002471. Artinya, dengan menggunakan kaidah Simpson, hasil integral yang diperoleh itu sangat mirip dengan solusi eksaknya. Karena galat yang dihasilkan itu sangat kecil. Yaitu mungkin 2,4 kali 10 pangkat min 7. Nah, itulah bagaimana cara mengerjakan permasalahan integral tentu menggunakan kaidah Simpson. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.